Orang-orang besar yang hari ini mencapai impiannya, itu menghadapi tantangan lebih berat dibanding kita. Tidurnya lebih kurang dibanding kita. Kerjanya lebih lelah dibanding kita. Oke, setuju gitu ya? Jadi kalau kita melihat itu berarti mereka orang-orang yang mampu melampaui tantangan, rela untuk menerima tantangan itu, menjadikan bahwa ini masalah yang harus saya selesaikan. Gitu. Jadi konsepnya begini ya. Terima kasih pemirsa RCTV Langka Padane dan audiens yang ada di studio. Kita masih di Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik. Di segmen yang ketiga ini kita masih berikan kesempatan untuk penanya di audiens kita yang ada di studio. Dipersilahkan. Oh silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Adil Harahap dari Kabupaten Cirebon. Ya, yang ingin saya tanyakan, setiap orang itu kan punya batasan standar. Nah, dalam batasan standar itu, bagaimana kita mengetahui batasan standar kita untuk mencapai impian? Nah, paling gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istimewa sekali ini pertanyaannya Bang. Dipersilahkan dijawab Bang. Baik, terima kasih Mas Arhab. Itu pertanyaan yang memang sangat bagus. Kadang-kadang kita mengukur kemampuan kita dengan batasan-batasan yang hari ini kita miliki. Kalau kita mau lompat galah, usia kita baru 1 tahun, galahnya 1 meter, kira-kira mampu nggak kita lakukan? Tidak mampu. Tapi apakah kemudian itu selesai bahwa kemampuan kita terbatas? Tidak, tunggu. Kemampuan itu bertumbuh. Saya ulangi, kemampuan itu bertumbuh. Masalah juga bertumbuh. Tapi pastikan tumbuhnya kemampuan kita melampaui tumbuhnya masalah. Nah, kemampuan kita tumbuh dalam masalah itu namanya pengetahuan kita, ilmu kita, wawasan kita. Jadi jangan pernah kita menstandarkan dalam batasan-batasan yang kecil. Memang hari ini saya belum sanggup melampaui 1 meter. Tapi nanti setelah saya olahraga, saya latihan, usia lebih tinggi, badan lebih tinggi lagi. Mampu gak melampaui? Pasti mampu gitu. Jadi batasan standar jangan diukur keadaan hari ini. Namun sebagai solusinya saya bisa katakan begini ya, gampangnya nih. Kalau kita ingin mencapai target A, nih bintangnya A di sini. Inginnya ke bintang A, tiba-tiba kita hanya sampai ke B di sini. Bang, saya harapannya pengen ke A tapi hasilnya ke B, apakah ini gagal? Tidak gagal. Kalau teman-teman bisa perhatikan, ada salah satu bintang rock internasional. Dia ingin sekali menyaingi grup metal yang memang luar biasa terkenal. Targetnya gimana saya bisa menyaingi dia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sepanjang karirnya hanya mampu terjual 28 juta kopi. Kemudian bisa mentas di 100 panggung tingkat internasional. Dia katakan saya gagal. Kenapa? Karena kompetitornya itu ratusan juta kopi terjual. Dan ribuan tempat yang dia kunjungi di seluruh dunia. Tapi apakah itu gagal? Sebetulnya tidak. Maka kalau kita ingin sampai kepada batasan yang A, apa yang dilakukan? Yuk kita naikkan standar. Nah ini namanya naik standar. Standarnya kita naikkan. Lalu lakukan hal yang sama. Tuh. Maka kalau naik standar, sama kita melakukan main musik juga gitu. Kita juga kerja juga tapi lebih naik. Waktunya lebih sempit. Kita lebih rajin. Latihan lebih sering. Teriak-teriaknya lebih rajin gitu ya. Dan latihannya mungkin bisa lebih banyak lagi dibanding dengan yang biasa. Artinya menaikkan standar. Kalau sudah naikin standar, maka kita melakukan hal yang sama, maka sampailah kita kepada titik A tadi. Jadi sebetulnya bukan kepada batasan kemampuan yang diberikan kepada Tuhan yang menjadikan kita mengecilkan impian, tapi sebetulnya Tuhan ingin kita menaikkan standar dulu. Kebanyakan orang tidak mau menaikkan standar, lalu menyalahkan Tuhan dengan mengatakan kenapa saya diberikan masalah yang gak sesuai dengan kemampuan. Kita sering begitu kan, seolah-olah bahwa Tuhan memberikan kepada kita masalah yang di luar
kemampuan kita. Padahal enggak. Tuhan ingin Anda tumbuh. Kalau Anda tumbuh, maka sebesar apapun masalahnya, kalau kita tumbuh, maka kita bisa mengatasi masalah itu. Gitu, Mas Arab. Istimewa sekali Bang Hak. Kita menuju ke segmen di closing statement. Dari awal sampai akhir kita sudah banyak sekali disuguhkan informasi-informasi sangat penting untuk mencapai impian kita. Di closing statement ini kami persilahkan Bang. Baik, pemirsa RCTV Langkah Padane dan tamu-tamu Mireng Midang bersama Bang Hak. Hari ini kita begitu banyak belajar tentang bagaimana impian dan harapan yang harusnya menjadi motivasi kita untuk mencapai kualitas kehidupan. Tetapi tidak sedikit bagi kita mengurungkan niat kita, mengkerdilkan impian kita karena melihat kemampuan kita saat ini. So, saya berharap Anda punya zat yang tak terbatas. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemampuan kita sedikit, Allah maha luas pengetahuannya. Kalau kita nggak punya modal tentang finansial, Allah maha kaya. Kalau begitu Anda akan dibersamai dengan sesuatu yang tak terbatas. Lalu mengapa kita membatasi diri? Lalu kita bilang, ya Rob, aku ingin ditenagai dalam mencapai impianku. Sekali lagi, bahan bakarnya apa itu? Untuk orang-orang yang kita cintai, ya, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, sehingga upaya kita untuk mencapai impian tadi mampu melalui hambatan, tantangan, rintangan, kendala. Meskipun pedih, meskipun sulit, meskipun kita menangis karenanya, tetapi begitu sampai ada kebahagiaan. Kenapa? Karena menderitanya ada tujuan. Banyak di antara kita menderita tanpa tujuan. Menderita harus ada tujuannya. Stres karena pekerjaan ada tujuannya. Ada. Supaya kita pulang bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak. Gak apa-apa di kantor lebih banyak pekerjaan. Begitu kita gajian kita senang kepada keluarga. Karena ada tujuannya sehingga menderita karena tujuan lebih baik. Karena banyak orang yang menderita tanpa tujuan. Saya kasih contoh begini. Apakah para peminum narkoba gitu, apakah dia berencana untuk menderita? Tidak. Rencananya dia tidak menderita. Rencana apa? Menikmati. Rencananya senang-senang. Tapi kemudian dia mendapatkan derita. Nah kita balik sekarang. Kita rela menderita. Rela bersusah payah untuk mencapai impian kita. Hasilnya apa? Kebahagiaan. Jadi kesenangan itu nanti. Pepatah yang gampang, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian sehingga yuk kita akan bayar konsekuensinya. Di dalam menggapai impian, kita harus punya keyakinan kuat bahwa saya ditenagai oleh zat yang tak terbatas. Meskipun ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, apa yang kita miliki juga terbatas. Tetapi kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, tenagai aku. Sehingga dalam closing statementnya, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat ke utara untuk bawa umatnya, berangkat saja. Nggak peduli, begitu sampai di hadapannya lautan yang membentang, luas. Lalu apa yang dikatakan oleh kaumnya? Wailaka ya Musa, celakalah engkau ya Musa. Hari ini gimana? Pasukan Fir'aun di belakang dan di hadapan kita adalah lautan yang terbentang luas. Mati kita. Lalu kata Musa, tidak. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Lalu kata Tuhan, pukullah tongkatmu, kemudian terbolahlah lautan. Upaya terbaik kita akan datang pertolongan Tuhan. Dan kita kadang-kadang belum sampai kepada upaya terbaik, sudah nyerah duluan. Impian, butuh upaya terbaik yang kita lakukan. Semoga ini menjadi inspirasi, edukasi, dan solusi dalam kehidupan kita. Ada. Sangat istimewa sekali Bang Hak. Waktu juga yang memisahkan kita. Dan kita akan bertemu lagi di pekan depan. Hari Minggu tanggal 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap pemirsa RCTV Langkah Padane. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di studio. Terima kasih pelajarannya. Saya persembahkan juga kepada Bang Hak. Saya Taufik Rahman mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.